Dia sendiri makanin duitnya. Dia sendiri reimburse transferan. Kan orang ini bermasalah misalnya, ada cicilan. Mobilnya di garasinya semua ada 5 biji. Masalah mobil. Udah gitu transferan soal pembangunan rumah. Wah, diumbar. Saya udah ngebangunin nih. Kontraktornya bapaknya sendiri gitu kan. Dicek. Mana RAB-nya? Kagak ada. Jadi lucu loh guys. Beneran, sumpah. Gue ya kalau rumah bermasalah kayak begitu, nggak gue pamer-pamerin ke podcast-podcast. Gue diem aja. Gue diem aja. Nih kalau pinter ya, kalau pinter dan kalau nggak keblinger, nggak flexing, lebih aman. Beneran serius. Baik-baik sama mantan. Nih kalau punya tujuan nih, kalau mams gini ya. Misal, tapi gue nggak bakalan sanggup sih berpikir jahat seperti dan mempraktekkan gitu. Tapi seandainya nih skenarionya ya, gue nih pemeran antagonis nih, gue pakai otak antagonis gue. Gue pengen sikat nih dari mantan gitu kan. Dia udah oke-oke aja nih bikin akta gitu kan. Jebret tanpa ada patokan harga. Suka-suka kita. Suka-suka si perempuan gitu kan. Asisinya aja ya. Hah? Oh iya. Ya kan, suka-suka si perempuan. Gue diem-diem aja, say. Sampai lunas. Gak banyak bacot. Mau ketemu anak, monggo silakan. Gitu loh. Mau ini silakan. Terus gue gak podcast sampai lunas. Gue diemin aja dulu. Ngapain? Pamer-pamer. Oh ya, ini rumah aku. Selamat datang di rumah aku. Ujung-ujungnya akhirnya apa orang lihat? Orang yang diutangin juga lihat. Oh, rumah lo gede ya. Anjir. Furniture 3M. Lah itu kan katanya kan ada memakai uang orang 3M. Jangan-jangan itu furniture gue. Katanya yang dipakai duitnya itu jangan-jangan furniture gue. 3,4 M, 400 juta itu AC, itu jangan-jangan duit gue. Itu duit gue. Mana Sal? Udah, sama. Apa sih ini? Ada lah di situ tuh pasti. Terima kasih situ. Oh, di sana dong di meja rias. Meja rias. Set. Diam. Galak banget mama. Tuh. Hah? Masa reputasi nggak ada sih? Di Laci coba cari dulu yang. Tuh Ruben tersangka mam. Iya, make duit karena duitnya buat bayar rumahnya mantan istri. Buat anak-anak. Buat furniture, ada AC. Ada lift. Udah jumlahnya udah sama itu. 3, sekian. Malah lebih ya. Aduh. Lu gak usah iklan lu. VLT. Iklan aja lu di sini lu. Iklan aja kau VLT. Pemuja esek-esek kau. Terbukti. Kalau terbukti klarifikasi dong. Bilang dong kalau NM itu pembohong. Kalau emang bener. Ayo. Lunasin. Terbukti bersih apa lu lapin ya pakai tisu ya. Bokongnya si Moko. Cek aja ogah gue ngecek. Ngapain gue ngecek? Sorry ya. Kalau laki gue mau ya, Velti udah jualan kutang bareng gue. Gue kasih tahu sama lu, penggemar esek-esek. Kalau laki gue mau udah jualan kutang pagi siang malam depan kamera bareng gue. Itu the real. Gue kasih tahu lu. Paham kau? Ya. Sebelum ngebacot mikir dulu. Mikir dulu kalau sebelum ngebacot. Ya. Ya, gak enak kan digituin.
Makanya sebelum ngomong, sebelum ngebacot sama gue gak kenal lu. Mulut lu pakai otak dulu sebelum mikir ya. Sebelum ngomong. Iyalah. Kalau laki gue mau bareng sama gue nih jualan, gesek-gesek di sini. Itu baru the real. Itu baru. Cie, langsung di private nih akunnya nih. Akunnya langsung di private guys sama dia guys. Si pembela mau akun privat, iya. Jangan-jangan suami dia yang mau, nggak ngerti deh. Yang pasti laki gue nggak bareng gue, say, jualan segala cara dalam, ya, jualan segala BH, kutang semua dijualin sampai tengah malam. Iya. Super filthy. Takut. Baiklah, mari kita cek ya. Mari kita cek apa kata Ki Macan tentang CEO. CEO. Ada yang kok percaya banget sama Ki Macan Mams? Ya so far apa yang dia omongin kejadian di depannya. Kocak say. Gimana gua nggak percaya? Yang dia omongin kejadian di depan. Ya. Kan dia bilang ada yang dia keluarin videonya ya, tayangannya kalau akan kebuka aib besar sebentar lagi. Video itu tanggal 18 Juli di pintu misterinya Ki Macan tentang CEO. Benar CEO. Ternyata ditagi, katanya pernah jualan, diduga jualan apa sih? Ada nggak deh klarifikasi CEO? Nggak ada. Kalau misal nih ada orang nyebutin nama Mams gini, emak, gue akan klarifikasi langsung, gue cari orangnya. Ya, langsung gue cari orangnya. Sudah emak kok bayarin hutang si Ruru aja. Lah kenapa jadi lo bilang hutang Ruru jadi gue yang bayarin? Kan ada mantan istri yang udah pakai duitnya. Lu gimana sih papa? Apa cuek? Lu sekolah nggak? Hah? Lu sekolah nggak? Kan yang make kan mantan istri. Lu gimana? Ada urusan apa-apa soal bisnis kek? Apa yang? Enggak ya, kayak kalau habis makan itu apa nih? Gitu sakit ya. Apa yang sakit? Mulutnya sakit. Masalah utang piutang dari mantan suami kita yang make duitnya, kita yang udah bangun rumah segede-gede gambreng, udah bikin AC 400 juta, lift 550 juta, furniture 3 miliar, ya itulah. Ya dialah. Gimana sih lu? Sekolahnya sampai di luar pagar sekolah itu tidak usah dilayani.
Ini mas lulusan ini. Iya kan? Bener nggak? Ah, kau buzzer aja. Nggak usah bilang waras lah kalau masih pakai akun bodong ya. Bye Bebong, bye bye Bebong. Udah gua blok say, banyak bacot. Udah akunnya ditutup private, pakai foto AI lagi. udah gua blok. Kita dengerin Ki Macan ya sayang. Kita dengerin Ki Macan. Jangan capek berpura-pura. Saya akan membongkar perjalanan hidup seorang CEO kan. Ternyata mempersiapkan apa ini kita? Award dan rilis. Wah, ya ada 2 kartu. Award dan rilis. Award ini hancur. Yang sudah dibangun hancur. Wah, ya. Dan rilis melepaskan. Ya, semesta sedang mempersiapkan kehancuran dari seorang CEO. Rilis, melepaskan dari semua gelar-gelar yang ada saat ini. Kenapa? Kalau awalnya demand-nya busuk, kalau awal banyak kebohongan dan licik, maka Tuhan cepat sekali membalikannya. Gak cocok berarti. Sehingga semesta menghancurkan awal tersebut. Hancurkan dengan caranya sendiri. Dia bangkit dengan hasil kebohongan. Dia bangkit dari naiknya netizen. Malah dia membuat netizen. Akhirnya hancur kembali ke netizen lagi. Netizen yang hancur. Diangkat ke netizen, dilepaskan oleh netizen lagi. Ya, apa-apa ya, kebohongan. Kemana sih dia yang? Kebohongan, licik, ya, dan juga kesombongan membuat orang-orang geram. Ya, berawal dari kebohongan, ya hancur dengan kebohongan. Maka awalnya akan hancur dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat ini. Thank you Moi. Dan dilepaskan kembali. Artinya ya, awan pergerakan ke hal yang lebih buruk. Dan sini raja hijau. Ya, artinya ketidakmurnian. Jadi kalau bisa ditanya apakah CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Tidak bertahan. Karena cintanya tidak murni. Yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante. Gak murni. Mendompleng. Hanya batu loncatan. Setelah itu kita akan ditinggal. Walaupun tante banyak menguntungkannya. Udah menguntungkan bisa naik panggung. Bulan masuk. Tapi laki-laki ini mempunyai strategi. Setelah berhasil, dia akan turun. Dia akan menjauh. Tidak murni. Tidak kalau misalnya ada berita di luar sana akan mendekati. Tidak akan menikah. Laki-laki ini CEO mempunyai pemikiran sendiri. Ya itu tadi. Karena kan saya sudah pernah bilang sama Daniel. Wanita ini punya karma. Ya sedang dapat karma dari mata lakinya. Sehingga mukanya ini licik sama licik tuh. Angkit dan sakit hati. Setelah namanya naik, tapi tidak. Si kontennya iki ya. Saya akan membongkar perjalanan hidup seorang CEO. Selesai mempersiapkan apa ini kecintaan. Kesian deh lo. Capek. Ya, kalau netizen sudah tahu semuanya. Aib-aib ini akan muncul dalam waktu dekat. Dengerin. Ya, aib-aibnya akan muncul dalam waktu dekat. Kan sempatnya berlambang. Silakan. Kalau benar ada aib-aib saya. Nggak boleh takabur. Jangan jadi pelawak merah. Ya, Dengerin. Ya, sekali Tuhan bergerak sampai ke ujung semut pun permukaan nanti. Ah, tuh.
Ya, sini ngobrol. Ayo, ngobrol Ferayani Hasibuan. Kadrun katanya. Emang percaya ramalan, bukan percaya Tuhan. Kadrun dia bilang. Ya. Lu pada saat ada suatu kejadian yang nggak bisa dijelaskan dengan sains, ya, terus tiba-tiba orang yang nggak pernah punya prestasi, nggak ada skill, toto jadi kaya raya, ya, tiba-tiba ada orang yang berjatuhan, satu persatu meninggoy tanpa sebab, cuma sakit doang, demam 2 hari meninggoy, udah gue naikin dia nggak mau, ya. Jangan pernah bawa-bawa nama pencipta kalau kamu masih nggak mintanya sama gunung. Jangan sekali-sekali kau sebut nama yang paling suci. Demi ini, demi itu, tapi kau sebenarnya masih menyembah demit. Diam aja kau. Iya, padahal dia sendiri itu, guys. Kesono minta, kesini minta. Giliran dibuka tentang si CEO, langsung nggak percaya. Ya karena udah kesetanan otak lu. Oke, gue sekarang mau buka yang kemarin, sambungan yang kemarin ya, Say. Sambungan yang kemarin. Oke. Ah, kenapa? Isi Kimacan ada 4 tahun yang lalu. Ada 2 di tubuhnya, di bagian tubuh belakang, dan di bagian kepala. Dan yang 4 makhluknya Oh my God. Misteri sakitnya Ruben Onsu. Kimacan ungkap 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu Kimacan. ada 2 di tubuhnya, di bagian tubuh belakang dan di bagian kepala. Dan yang 4 makhluknya masih belum OTW. Waduh, udah dipersiapkan. Yes. 4 tahun yang lalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Salam. Om Swastiastu. Mas Jawir masih kurus banget. Ya Allah, Mas Jawir masih kurus ya. Salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri. Membuka tabir misteri. Ini kenapa masih pada kurus-kurus banget ya? Zaman corona nih ya. Karena cuaca pancaroba baik. Ya, di situ saya sudah selimutin yang mana doa-doa terbaik. Uangnya itu mohon maaf misteri. Kalian juga bisa pelajaran yang kita dapat dari Capricorn berita. Ya, sadar kalau kalian sedang melakukan apapun, usaha, rezeki. Ayo mana Ruben? Mana Rubennya? Rubennya. Tidak dari ketiga orang tersebut, 2 laki-laki dan 1 Ini perempuan di rumahnya. Oh, iya. Nama lengkap, nama lahir. Kali ini aja diserang astral. Oke. Untuk umatnya. Jadi untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, semangat. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada juga hinaan yang harus kalian balas dengan kesuksesan. Jadi semangat untuk para saudara-saudara di luar sana. Keringat dan air mata kalian akan terbayar semua. Nah, ya aku tuh semangat nih, semangat di mana ya? Iya. Kayaknya harus semangat mencari rezeki. Ge.
Misteri sakitnya Ruben Onsu. Ternyata Ruben Onsu kuwi wis di wasno karo Kim Macan 4 tahun lalu, guys. Waduh, mantap ini. Mantap ini. 4 tahun lalu udah dipantau. Pantes Kim Macan kok fasih banget. Gak salah gua nonton si Kim Macan ini. Iya. Di sini kata rekan saya terbuka. Ini ada es batu 2. Yang artinya Ruben Onsu itu bukan baru pertama kali ini aja diserang astral. Ternyata sudah kali ke Keluar kau, Evi. Keluar kau. Berisik. Blok. Dan yang pertamanya itu sudah beberapa tahun yang lalu sebelum anaknya laki-laki datang. Sebelum Betran Peto datang ke rumah. Itu sebelum Betran Peto namanya ya. Betran Peto datang. Itu sedang ada serangan astral yang dihadapi Ruben Onsu. Tapi Ruben Onsu bisa mencari solusi untuk memecahkan serangan gaib tersebut dengan cara dia mendapatkan wisik ya untuk mencari anak angkat laki-laki untuk memecahkan lingkaran gaib di rumahnya. Dan akhirnya Betong Peto lah yang datang. Yang berjodoh dengan Ruben Onsu untuk dibawa menjadi anak angkat dan menjadi anaknya sekarang. Betul sekali, karena kan perjalanan seperti itu kan tidak lepas juga dari apa itu yang sudah ditakdirkan ngoten ya. Iya, waduh. Setelah itu datangnya Betran Peto ya. Betran gitu biasanya ya. Setelah datangnya Betran kembali normal. Gitu. Jadi adanya Betran Peto dalam keluarganya itu bisa memecahkan aura negatif. Ya. Jadi pada saat penyerangan pertama. Dan yang kedua ini yaitu serangan kedua lagi. Yang baru-barusan ini. Jadi yang saya lihat di sini 30% ada penyakit medis dan 70% itu penyakit non medis. Waduh, yang saya lihat. Jadi ini serangan kedua dari serangan yang dulu. Tapi yang saya lihat di sini energinya sangat besar sekali. Yang mana di sini kartu pertama itu es batu 2. Ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Kemudian ya di sini kata oracle saya mengatakan celebration, kebahagiaan untuk orang yang melakukan itu. Ya, yang saya lihat di sini ada 3 orang. Yang saya lihat ada 3 orang ya. 3 orang. Ya. 2 laki-laki dan 2 laki-laki 1 perempuan. Yang 1 laki-laki itu udah umurnya di atas Ruben Onsu. Bisa dibilang bapak-bapak. Ini salah satu pesaing bisnis. Kompetitor. Yes. Oke. Yang 1 laki-lakinya ini bisa dibilang agak sedikit kemayu. Ya. Dan satunya lagi di sini perempuan. Oke. Ya, saya tidak bisa menyebutkan Kemayu. mendetailkan profesinya apa, bidang pekerjaannya apa. Saya hanya melihat di sini kegembiraan dari ketiga orang tersebut, 2 laki-laki dan 1 perempuan.
Yang saya lihat di sini mereka mempunyai dendam dengan bertujuan untuk menghancurkan Ruben Onsu. Yang pertama, serangan yang pertama dulu, tujuan mereka untuk menghancurkan bisnis supaya bisnis hancur. Tapi gagal karena ada Bertrand menghalangkan aura negatif itu. Tapi memang Bertrand, anak itu punya penjaga. Itu aku bisa sense. Bertrand, si Onyo itu punya penjaga. Top. Gak salah pilih. Diambil adopsi. Mantap. Ini sekarang juga kocar kacirnya itu karena memang si Onyo ini secara spiritual dia cukup kuat. Dari leluhur garis bapak. Mantap ya Peto. Mantap. Onyo mantap. Ya dari garis bapaknya. Kuat itu. Dari bapak. Ku bisa rasakan itu. Syukurin kau. Dan tujuan yang kedua, mereka menghancurkan lagi dengan menggunakan kesehatan, yaitu santet. Main-main. Ya. Ketika orang itu menggunakan santet, mereka orang yang berbeda, orang yang tidak kenal satu sama lain, tapi bertujuan satu. Bertujuan satu yang mana untuk membuat sakit si Ruben. Dan akhirnya tidak bisa bekerja dan tidak bisa apa-apa. Ya. Tujuan santet seperti itu sampai nanti tujuannya untuk membuat miskin dan meninggal akhirnya ya. Jadi santet itu sangat berbahaya sekali karena santet itu dia menggunakan penyakit yang ada di badan kita. Aku deh, karena ya. Biasanya ada apa yang sedikit bibit penyakit itu yang diserangnya dan akhirnya menyebar menjadi kronis. Seperti itu ya. Dan saat ini Ruben Onsu harus mempunyai sifat positif untuk mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada di tubuh. Oke, kita lihat lagi makhluk apa yang ada di dalam Ruben Onsu. Karena Kimacan melihat ternyata ada 3 orang gitu ya yang tujuannya sama. Ya. Di sini kartu rekal saya mengatakan move. Ya. Ada 2 di tubuhnya, di bagian tengkuk belakang dan di bagian kepala. Dan yang 4 makhluknya masih belum OTW. Itu udah dipersiapkan. Yes. 2 yang sudah waduh.